Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang Kingdom Animalia. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas Porifera. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang karakteristik dari Porifera. Karakteristik dari Porifera yang pertama adalah tubuh berpori. Yang kedua, bersifat multiseluler. Artinya bahwa anggota Porifera ini sudah tersusun atas banyak sel. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah Porifera bersifat diploblastik, yaitu pada waktu embrio memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Karakteristik yang keempat adalah bahwa Porifera bersifat parazoa atau tidak mempunyai organ. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai sistem saraf. Karakteristik yang keenam dari Porifera adalah memiliki regenerasi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketujuh, karakteristik dari Porifera adalah bersifat suspension feeder, yaitu mendapatkan makanan dengan cara menangkap dan memakan partikel yang tersuspensi atau melayang dalam air. Biasanya partikel makanan diseleksi dengan alat seperti silia atau seta. Yang kedelapan, habitat dari Porifera ini adalah di air tawar maupun di air laut. Kemudian yang kesembilan, gerakan Porifera ini sangat kecil dan hidupnya cenderung menetap. Kemudian yang ke-10, cara reproduksi secara seksual adalah dengan menggunakan tunas dan gemula. Gemula adalah sel-sel kuanosit yang terbungkus kuat dan tebal untuk bertahan dari kekeringan. Kemudian yang ke-11, cara reproduksi seksual dengan fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses fertilisasi dilakukan sebagai berikut. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Porifera ini bersifat hermafrodit. Porifera menghasilkan sel amoeboid khusus yang disebut dengan arkeosit. Arkeosit menghasilkan sperma dan ovum. Kemudian fertilisasi antara sperma dan ovum menghasilkan larva bersilia, yaitu amfiblastula. Kemudian amfiblastula keluar dari Porifera induk dan menempel pada substrat lalu tumbuh menjadi Porifera yang baru. Kemudian yang ke-12, bahwa simetri tubuh dari Porifera ini sebagian bersifat radial, tetapi pada umumnya Porifera berbentuk tidak beraturan. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari Porifera. Yang pertama adalah lapisan luar tubuh yang disebut dengan epidermis. Epidermis terdiri dari selapis sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut ostium. Sel yang membentuk dan menggerakkan ostium disebut porosit. Kemudian di sini juga ada istilah pinakosit. Pinakosit ini merupakan sel epitel yang berbentuk pipih. Kemudian di sini ada lapisan tengah yang disebut mesohil. Mesohil juga disebut dengan istilah mesoglea, yaitu lapisan gelatin di antara epidermis dan kuanosit. Pada mesoglea ini terdapat sel amoeboid dan sel skleroblast. Kemudian pada mesohil juga terdapat spikula. Spikula ini berfungsi untuk menghasilkan bahan penyusun rangka. Kemudian pada mesohil atau mesoglea juga terdapat amebosit. Amebosit berperan untuk mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Kemudian ostia atau ostium. Ostium ini merupakan pori-pori yang terdapat pada permukaan tubuh Porifera. Selanjutnya lapisan dalam disebut dengan kuanosit. Kuanosit atau sel leher adalah sel yang berperan untuk menangkap dan mencerna makanan. Struktur selanjutnya adalah spongosol. Spongosol merupakan rongga bagian tengah tubuh Porifera.
Dan yang terakhir di sini ada oskulum yang merupakan muara keluarnya air. Struktur porifera ini sangat terkait dengan cara untuk mendapatkan makanan. Pertama, partikel makanan larut di air akan masuk melalui pori-pori menuju ke spongosul. Kemudian partikel makanan ditangkap mikrofili yang lengket, kemudian masuk ke koanosit. Partikel makanan kemudian dibawa menuju ke sel amebosit. Kemudian sel amebosit ini akan mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui oskulum. Sekarang kita akan membahas klasifikasi porifera berdasarkan kerangka penyusun tubuh. Yang pertama adalah kelas Calcarea. Karakteristik dari Calcarea yang pertama adalah spikula terbuat dari bahan kapur atau kalsium karbonat. Yang kedua, Calcarea ini hidup di laut. Yang ketiga, bentuk saluran air beragam, termasuk askon, sikon, dan leukon. Kemudian yang keempat, tubuhnya berwarna pucat berbentuk seperti vas bunga atau silinder. Yang kelima, tinggi kurang dari 10 cm. Contoh dari kelompok Calcarea ini adalah Leucosolenia, Clatrina, Scypha, dan Leucandra. Yang kedua adalah kelas Hexactinellida. Karakteristik dari kelas Hexactinellida yang pertama adalah kadang-kadang disebut dengan spons kaca, dengan spikula dari silika yang berujung 6. Yang kedua, hidup di laut dalam antara 200 hingga 1000 meter. Yang ketiga, bentuk tubuh menyerupai vas bunga, cangkir, atau kendi. Yang keempat, beberapa melekat pada substrat dengan bantuan batang semu atau stalk. Yang kelima, oskulum biasanya berukuran besar. Kemudian ukuran panjang tubuh 7 cm hingga lebih dari 1 meter. Ketujuh, tipe saluran air pada umumnya adalah sikon dan leukon. Yang kedelapan, warna tubuhnya pucat. Kesembilan, contoh dari Hexactinellida misalnya adalah Euplectella. Kemudian yang ketiga adalah kelas Demospongia. Karakteristik kelas Demospongia yang pertama adalah spikula dari silika dan spongin atau spongia. Yang kedua, Demospongia ini merupakan kelas terbesar, yaitu hampir 95% dari seluruh anggota porifera. Yang ketiga, tipe saluran air pada umumnya adalah leukon. Keempat, hidup di laut kecuali satu famili yang hidup di air tawar, yaitu Spongilidae. Kemudian yang kelima, rongga kanal internal berukuran kecil, bulat, dan diselimuti oleh sel koanosit. Keenam, tubuh berwarna merah cerah mengandung pigmen yang terdapat pada amebosit. Ketujuh, tinggi dan diameternya bisa lebih dari 2 meter. Yang kedelapan, bentuk, ukuran, dan warna tubuh bervariasi. Kesembilan, bentuk tubuh tidak beraturan dan bercabang. Kemudian yang ke-10, contoh dari kelas Demospongia ini misalnya adalah Haliclona dan Spongilla. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi porifera berdasarkan kompleksitas. Yang pertama adalah askon atau Leucosolenia. Karakteristik dari kelompok askon ini pertama adalah bentuk porifera yang paling sederhana, menyerupai vas bunga atau jambangan. Yang kedua, saluran air pada sel porosit berbentuk tabung dan memanjang dari permukaan tubuh hingga spongosul. Yang ketiga, porifera tipe askon tidak ada yang berukuran besar,
karena getaran flagela tidak mampu mendorong air dari spongosul keluar melalui ostium. Contoh porifera yang bertipe askon ini misalnya adalah Leucosolenia. Berikut ini adalah sistem saluran air pada askon. Pertama, air akan masuk melalui ostia, kemudian menuju ke incurrent pores. Selanjutnya air akan menuju ke spongosul, lalu akan keluar melalui osculum. Yang kedua adalah sikon atau sikonoid. Karakteristik porifera yang bertipe sikon adalah pertama, bentuk tubuh tetap. Yang kedua, simetri radial. Yang ketiga, dinding tubuh melipat secara horizontal sehingga potongan melintang tubuhnya tampak seperti jari-jari. Yang keempat, lipatan sebelah dalam membentuk sejumlah saluran berflagela atau kantong yang dilapisi oleh koanosit, sedangkan lipatan luar sebagai saluran air masuk atau ostium. Contoh dari porifera yang bertipe sikon ini adalah sikon ciliatum. Berikut ini adalah sistem saluran air pada sikon. Pertama, air akan masuk melalui ostia, kemudian akan menuju ke radial kanal. Air selanjutnya akan menuju ke prosofil. Kemudian air akan menuju ke spongosul dan akan keluar melalui osculum. Yang ketiga adalah leukon atau leukonoid. Karakteristik porifera yang bertipe leukon ini pertama merupakan bentuk yang paling kompleks. Yang kedua, saluran berflagela melipat-lipat membentuk rongga kecil berflagela. Yang ketiga, spongosul menghilang digantikan oleh saluran-saluran kecil menuju ke osculum. Yang keempat, banyaknya lipatan menyebabkan bentuk hewan spon atau porifera menjadi tidak beraturan. Contoh porifera yang bertipe leukon ini adalah leukonia atau leukandra. Berikut ini adalah sistem saluran air pada leukon. Pertama, air akan masuk melalui ostia. Kemudian air akan mengalir menuju ke incurrent kanal. Berikutnya air akan menuju ke prosofile. Lalu air akan masuk menuju ke excurrent kanal. Selanjutnya air akan mengalir menuju ke apophyles. Kemudian air akan keluar melalui osculum. Selanjutnya kita akan membahas peranan porifera. Peranan porifera yang pertama adalah bahwa porifera ini sangat bermanfaat bagi sumber daya perairan. Yang kedua, porifera mempunyai nilai estetika yang tinggi. Kemudian peranan porifera yang ketiga adalah sebagai campuran bahan industri atau kosmetik. Yang keempat, ada beberapa porifera yang dapat dijadikan sebagai obat kontrasepsi. Yang kelima, porifera sebagai tempat perlindungan dan sebagai makanan hewan lainnya. Yang keenam, beberapa jenis seperti Axinella conabina berwarna orange untuk menghias akuarium. Yang ketujuh, famili Clionidae mampu mengebor dan menembus batu karang dan cangkang moluska sehingga membantu proses pelapukan. Demikian pembahasan Kingdom Animalia, topik porifera. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.